Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah pada makan siang semua? Belum Ibu. Bu telat, Bu telat. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Sun. Ada sudah siap. Amin, Bu. Pamiran beli. Bu. Amin bisa. Kemana Bu sudah masuk? Sudah isi ke sekolah? Buang Bu. Sudah Bu. Nyopere, Bu. Yang baik. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa sebelum membuka pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang materi kekuasaan dan rahmat Allah dalam Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Di sini kita belajar tentang kekuasaan dan rahmat Allah pada Quran surah Asy-Syams ini agar kita bisa melafalkan, menghafalkan, memahami dan juga mengkomunikasikan ayat Al-Quran tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kekuasaan dan rahmat Allah? Siapa yang bisa menjawab? Rahmat. Kekuasaan dan rahmat Allah. Ya. Kekuasaan itu. Kamu bisa duduk di sini dan membaca. Nah itu. Baik. Selanjutnya, mengapa kita harus memahami isi kandungan Quran surah Asy-Syams? Ada yang bisa menjawab? Nggak tahu. Kekuasaan. Ada kita mengerti bahwa kekuasaan dan rahmat Allah Apa maksudnya? penting dalam bagi kehidupan kita. Masya Allah. Terpulang ya. Jadi pengertian kekuasaan dan rahmat. Kekuasaan sendiri itu berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Jadi kekuasaan Allah itu adalah kemampuan Allah untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Sedangkan rahmat adalah pemberian Allah. Jadi rahmat Allah itu sesuatu yang Allah berikan kepada kitanya yang bisa berupa bentuk kasih sayang dan sebagainya. Ya, Bu. Selanjutnya Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Mari anak-anak bisa baca bersama. Bisa, Bu. Bisa. Jadi Apa yang bisa? Ibu yang baca duluan, lalu diikuti sama kalian. Ya Bu, siap Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha
دساها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya itu arti dari Quran surah As-Samsiyah ayat 1 sampai 10. Ada yang bisa dibacakan dari arti yang pertama sampai ke 10? Ada? Saya Bu, Ya, semuanya. Ya. Demi matahari dan sinarnya pada waktu duha ketika matahari naik sepergulan. Demi bulan saat mengiringinya, demi siang saat menampakkannya, demi malam saat menutupinya dan gelap gulita, demi langit serta kekuatannya, demi bumi serta penghambarannya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyingkirkan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sudah paham belum? Belum. Baik, selanjutnya kandungan dari surah Asy-Syams ayat 1. Di ayat pertama surah ini Allah menyatakan sumpah atas nama ciptaannya, yakni dengan menyebut matahari dan sinarnya di waktu duha. Matahari adalah makhluk yang sangat besar yang cahayanya dapat menyinari seluruh alam. Matahari terus bersinar tanpa henti hingga waktunya sudah Allah tentukan. Jadi pada ayat pertama ini Allah menyebutkan sumpahnya dengan atas nama ciptaannya, yaitu Asy-Syams atau matahari. Yang mana matahari merupakan makhluk Allah yang sangat besar dan cahayanya itu menyinari seluruh alam pada saat waktu duha. Dan matahari itu akan terus bersinar tanpa henti kecuali waktunya itu yang sudah Allah tentukan untuk dia itu tidak bersinar lagi. Ya Bu, Di ayat kedua, Allah bersumpah dengan menyebut bulan yang mengiringi matahari. Maksudnya adalah bulan mengiringi kemunculannya setelah matahari. Ketika matahari tenggelam, maka bulan akan muncul, dan bulan juga disebut mengelilingi matahari karena bulan memantulkan cahaya dari matahari. Jadi pada ayat kedua, Allah juga bersumpah dengan menyebut nama ciptaannya, yaitu Al-Qamar atau bulan, yang mana bulan ini mengiringi matahari. Jadi matahari setelah dia tenggelam, maka bulan akan muncul untuk menyinari semesta dan menggantikan matahari. Pada ayat ketiga dan keempat Allah bersumpah dengan menyebut siang dan malam. Di siang hari Allah tampakkan matahari, sedangkan ketika malam Allah tutup matahari. Nah, pada ayat ketiga dan keempat ini Allah menyebutkan sumpahnya dengan atas nama siang dan malam. Yang mana di siang hari Allah tampakkan matahari yang di ayat pertama, dan di malam hari Allah tutup dengan memunculkan bulan yang menyinari alam semesta. Dan hal itu merupakan sistem perputaran antara bulan dan bumi. Selanjutnya ayat ke-5 dan ke-6, Allah bersumpah dengan menyebut langit dan bumi. Langit dengan keterangannya yang menentukan yang menjadi tempat beredarnya benda-benda langit. Langit laksana atap kokoh yang melindungi manusia di bawahnya, adalah bumi yang Allah hempatkan sehingga manusia dapat hidup dengan nyaman di atasnya. Tidak seperti jika manusia itu tinggal di luar angkasa. Ya, jadi pada ayat 5 dan 6 Allah bersumpah atas nama langit dan bumi, yang mana Allah telah ciptakan langit itu dan bumi sudah dengan keteraturannya. Jadi sudah Allah atur namanya agar apa yang ada di bumi dan di langit itu tidak berantakan. Di ayat ke-7 Allah bersumpah atas setiap apa yang diciptakannya dengan kesempurnaan. Kemudian Allah sebutkan di ayat ke-8 bahwa setelah diciptakannya manusia dengan jiwa dan fisik yang sempurna, Allah mengilhamkan kepada manusia jalan keburukan untuk dihindari dan mengatakan juga jalan kebaikan. Jadi pada ayat ke-7 ini Allah bersumpah atas setiap apa yang diciptakannya. Apa yang diciptakan Allah itu sudah sempurna, termasuk manusia. Dan manusia itu sudah disertai dengan jiwa dan fisik yang sempurna juga. Jadi tidak ada yang berbeda di
hadapan Allah. Dan Allah menciptakan manusia itu dengan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Selanjutnya pada ayat 9-10 Allah memberikan jawaban atas dua bentuk jiwa yang ada dalam diri manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang beruntung, sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang merugi. Jadi pada ayat ke-9 dan ke-10 ini merupakan jawaban dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-8. Jadi Allah menciptakan manusia itu memberikan pilihan kepada manusia antara jalan kebaikan dan juga keburukan. Dan jika manusia melalui jalan kebaikan atau memilih jalan kebaikan, maka manusia itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sedangkan jika manusia itu memilih jalan keburukan, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Sudah paham semuanya? Insyaallah. Kalau sudah paham, ada yang mungkin belum dimengerti. Contohnya, Bu. Contohnya, ini sudah contohnya dari tadi ya. Kami dari tadi. Gini, jadi langsung saja itu bagi kelompok, ya. Coba cewek-cewek. Jadi kalian tugasnya mencari contoh. Saya selain antara langit dan bumi, selain matahari dan bulan gitu, yang menunjukkan kekuasaan Allah atau rahmat Allah. Misalkan, ya, jadi sudah menunjukkan contoh. Jadi nanti kalau sudah menemukan contohnya, silakan perwakilan dari kelompoknya itu maju ke depan untuk menjelaskan. Farah. Itu kasih 2 menit aja. Ya Allah, ya Allah. Innalillah. Sudah ya, sudah menemukan. Sudah. Mbak Farah. Dari kelompok yang cowoknya dulu maju ke depan perwakilan. Apa kok dimaju? Ayo men, Engkau. kita serah. Ya. Kau boleh tak ada? Ayatnya tentang Turidullah yang binawari, Turidullah kalau bilaili, Turidullah yang minal mayyiti, Turidullah yang minal Padahal hubungan dasar untuk Isa yang mana ayat ini menjelaskan tentang kedua Allah yang mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Dan orang hidup, Ya sudah. ya, dan menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Kalau sudah kan semuanya, jawaban semuanya. Ya, Yang ada kita beri Contohnya ada di Quran Surah Ar-Rum ayat 22 tentang perbedaan atau macam-macam bahasa dan warna kulit. benar, teman-teman. Benar. Sebelum saya cukupkan materi pada hari ini, saya minta kalian untuk berdiri. jangan bisa Saya berdiri. Jadi itu nanti kita nyanyi bareng-bareng. Oke, ya, sekat. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan.
Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang asik gitu. Bisa semuanya? Ya Ibu. Mengajak dulu bareng-bareng. Tangan. 1, 2, 3. Tangannya digerak, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, Digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang asik. Kembali. Baik, materi ini sudah nah, jadi untuk kalian harus bisa mengetahui apa saja yang termasuk kekuasaan dan juga rahmat Allah. Jadi agar kalian itu bisa lebih mensyukuri apa yang ada di kehidupan ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga.